yang di perpus yang Bapak sudah baca, yang gugat Supersib itu di situ ada. Ya, kalau istilah kita sekarang dia Dayak, gitu. Dia Dayak Kayan. Dayak Kayan. Ada yang bilang maafan macam-macam, tapi kalau saya lebih percaya maafan. Namanya versi kan Pak? Ya. Nah dari Ko Anyi, ini banyak anaknya. Nanti ini bisa didapat dari sumber-sumber, tapi ini kan kita menyampaikan kerangkanya nih. Ya. Dari Ko Anyi sampailah Hai Barat. Kayan. Dayak Kayan. Ada yang bilang maafan macam-macam, tapi kalau saya lebih percaya maafan. Namanya versi kan Pak? Ya. Nah dari Ko Anyi, ini banyak anaknya. Nanti ini bisa didapat dari sumber-sumber, tapi ini kan kita menyampaikan kerangkanya nih. Ya. Dari Ko Anyi sampailah Hai Barat. Ini dinasti Kayan. Di buku saya itu sudah saya coba kategorisasikan berdasarkan dinasti biar mudah untuk memahaminya. Mungkin yang di perpus yang Bapak sudah baca, yang gugat Supersib itu di situ ada tentang silsilah. Nah ini sepanjang ini kita sebut sebagai dinasti Kayan. Karena memang masih didominasi kepala-kepala suku atau raja-raja kecil. Kita mau sebut kepala suku aja itu salah juga sebenarnya, karena dia punya masyarakatnya, dia punya wilayahnya, dan dikuasai diakui oleh orang lain. Dia berarti sebuah kerajaan, dia sebuah negara gitu. Hanya tidak disebut raja karena raja ini istilah India kan gitu. Dia pakai istilahnya sendiri gitu. Paren kan kalau bahasa kita paren kan, kalau bahasa mereka paren. Oh iya, paren. Nah, paren. Nah dari Lahai Barat ini kemudian punya anak, namanya Sunduan. Nah, Sunduan inilah yang kawin dengan Datuk Mancang tadi, atau Datuk Lancang, macam-macam orang nyebutnya, ada Datuk Mencong, macam-macam. Tapi kita prinsipnya dialah gitu kan, dia dari Brunei. Nah, kita sebutlah ini dinasti Brunei, ya, untuk menjadi kerangkanya. Jadi dinasti Kayan, ini dinasti Brunei. Dia punya anak, tidak ada anak laki-lakinya, atau ada tapi mungkin tidak terkenal dalam sejarah. Nama anak perempuannya Kenawai Lumu. Nah, Kenawai Lumu ini kawin dengan Singa Laut. Nah, Singa Laut ini dari Sulu. Artinya dinasti Brau kan habis sampai di sini. Yang dinasti Mancang lah kita sebut ya, dinasti Mancang atau dinasti yang dari Brau. Nah berikutnya ini Singa Laut dan Kenawai Lumu. Nah ini dinastinya Singa Laut sudah atau di sini disebut Datuk Rashid bang ya, atau Abdul Rashid. Oke. Datuk Rashid atau Abdul Rashid apapun lah. Ya, karena banyak versi kan. Nah dari beliau inilah kemudian baru lahir yang di bawah-bawahnya. Itu ada yang kita kenal misalnya Wira Kelana, Wira Kelana, Wira itu, Wira Amir ya. Nah ini dinasti Singa Rashid tadi kan, yang dinasti Rashid yang hasil kawinnya dengan Kenawai Lumu. Nah kemudian Wira Amir ini punya anak Sultan Alipudin. Nah yang dari sebenarnya ini bukan di baratan semua nih, dari Datuk Mancang sampai ke bawah ini. Yang sebenarnya ini berpindah-pindah, mulai dari Pelban sampai ke bawah. Pertemuan itu justru di Pelban, sebenarnya sekitaran Pelban sama Pesok itu. Pertemuan mereka dua ini. Jadi bukan pertemuannya di baratan. Baru di baratan itu di masa-masa Wira Amir. Sama ya, kita konsepnya toleransi lah kan, kita harus di zaman Amir gitu kan. Antara Wira Amir sama Wira Digedung lah baru di baratan. Nah dia punya anak Sultan Alipudin ini, dia punya istri dua. Nah ini juga yang perlu sekali kita tampilkan sebagai sesuatu yang baru di dalam sejarah itu nanti, karena jarang disampaikan secara lengkap. Karena kalau kita lihat silsilah yang Bapak sampaikan tadi kan tidak jelas tuh, mana bapak, mana mama, mana anak kan. Yang tadi raja baratan, raja. Karena itu hanya terpisah. Betul. Tidak bikin kerangka. Betul. Tapi itu berdampak, karena itu menyebabkan terjadinya penyamaan antara ciri khas di luar Bulungan dengan di dalam Bulungan. Di dalam Bulungan ada ciri khas tertentu dalam kerajaannya, yaitu yang disebut orang Barat itu sebagai segmented state namanya. Jadi di Bulungan itu sultan itu tidak mutlak. Sultan itu dibatasi kekuasaannya oleh datuk-datuk yang senior yang punya pasukannya sendiri, punya kekuatan sendiri, disebut dengan Dewan Kesultanan. Nah, Dewan Kesultanan inilah yang turut menentukan siapa sultan-sultan berikutnya. Jadi tidak selalu si A sultannya, anaknya otomatis sultan, tidak selalu. Di Jawa ya. Tidak sama. Jadi semacam ada pengaruh Islam. Semacam ada pengaruh Islam di situ. Kalau kita mungkin Dewan Suro lah. Kalau di konsepnya ya kira-kira itu. Nah, ini yang saya rasa jarang yang alfa dari sejarah-sejarah kita ketika kita tuliskan. Nah ini perlu sekali kita sampaikan silsilah ini untuk menunjukkan itu. Contohnya di sini.
Sultan Alimuddin ini di masa Wir Amir memang dia sudah mulai membangun kerajaan itu dan menjadi kesultanan, tapi di masa Sultan Alimuddin lah dia mulai establish ya. Maka dia menggabungkan dua kerajaan lokal. Nah ini pun disebutkan Datuk Perdana sebagai Sultan pertama nih, yang ditulisan di naskah tadi. Datuk Perdana menganggap Sultan pertama itu bukan Wir Amir, tapi Sultan Alimuddin. Tetapi itu versi masing-masing kan. Nah di sini dia kawin sama putri dari Tidung, Haji Aisyah ya, Haji Aisyah atau Haji Isa, yang dia kawin dengan Gunung Tabur, putri dari Gunung Tabur namanya Pengenintan. Nah ini Gunung Tabur, ya, putrinya Sultan Gunung Tabur. Kalau ini putrinya Raja Tarakan. Dan sekali lagi kita sebut raja ini, bukan punya puri, punya kayak apa gitu kan. Dia punya pondok lamin itu udah dia punya, tapi dia punya power gitu. Nah dari sini dia punya anak dua, tapi kita sebut yang lakinya aja, Maulana. Nah Maulana ini menurut catatan Eisenberger tahun 1936, beliau ini pernah menjabat sebagai sultan. Ini juga kurang dituliskan di sejarah kita, tapi di dokumen Belanda ada. Nah, Maulana ini pernah menjabat sultan, jadi bisa kita sebut jadi sebenarnya yang pertama. Terus kemudian baru dijabat oleh Kahardin I, anaknya ini. Habis itu digantian. Habis ini kan Kahardin I meninggal, Kahardin I istirahat tahun 1850-an, yang menjabat itu adalah Jalaluddin I. Setelah dia wafat ini, naik lagi beliau. Berarti dia tadi yang keberapa? Kedua dan ya, ini ke satu misalnya ini kedua. Ketiga. Berarti dia ketiga dan keempat. Kelima ya. Ketiga dan lima. Nah ketika dia kelima ini kabarnya dari bertribut lah gitu. Tapi kemudian beliau meninggal, naiklah anaknya ini. Namanya Sultan. Sepanjang abad ke-16, pertengahan abad ke-16 sampai ke abad 18. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya tambahan-tambahan saja. Dan itu untuk karyanya dan bagaimana mungkin bisa kami bantu, karena memang itu masuk dalam bab keempat mengenai kedatangan Islam di bumi. Itu yang kebetulan sedang kita susun juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun peristiwa Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati seluruh peserta sejarah